Qanaah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Subhanallah. Artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih sayang lagi penyayang terhadap orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah cukup Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Quran surah At-Taubah ayat 128-129. Setelah pesan ini sampai kepadanya, ia pun mulai membaca ayat tersebut. Pada suatu hari, tali-tali yang mengikat dirinya terputus dengan sendirinya. Oh, ini cerita ini. Pada suatu hari, tali-tali yang mengikat dirinya terputus dengan sendirinya. Setelah terlepas dari tahanan orang kafir, ia berlari pulang dan membawa serta beberapa hewan orang kafir tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang takut kepada kezaliman seorang raja, kepada binatang buas, atau takut tenggelam di laut, maka bacalah ayat di atas. Insyaallah ia tidak akan ditimpa musibah. Ayatnya dua ayat terakhir surah At-Taubah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang takut kepada kezaliman seorang raja, atau kepada binatang buas, atau takut tenggelam di laut, maka bacalah ayat di atas. Insyaallah ia tidak akan ditimpa musibah. Dalam sebuah hadis yang lain juga terdapat perintah supaya memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Ayat di bawah ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang dialami anak laki-laki Auf bin Malik yang dicuri tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Sahabat radhiyallahu anhum tersebut tidak menyangka bahwa rizkinya ditentukan dari harta orang-orang kafir yang sangat menjoliminya. Seorang wali berkata, saya berserta seorang teman saya tinggal di sebuah gunung. Kami sibuk beribadah setiap saat. Makanan teman saya hanyalah perumputan. Makanan teman saya hanyalah perumputan. Untuk keperluan makanan saya, Allah telah menyediakan seekor rusa betina yang selalu datang kepada saya setiap hari. Dan setelah mendekatkan diri kepada saya, ia akan berdiri sambil membuka kedua kakinya. Lalu saya meminum susunya. Setelah selesai, rusa itu segera pergi. Ajib ya. Allah letaknya Masya Allah luar biasa. Peristiwa ini berlangsung cukup lama. Rusa betina itu selalu datang kepada saya dan saya meminum susunya. Tempat teman saya di bukit itu jauh dari tempat saya. Pada suatu hari ia datang kepada saya dan berkata,
ada satu kafilah yang berhenti di dekat tempat ini. Marilah kita pergi kepada orang-orang di kafilah itu. Di sana mungkin kita akan mendapatkan susu dan bahan makanan yang lain. Pada mulanya saya menolak, akan tetapi setelah ia memaksa saya pun pergi bersamanya. Maka sampailah kami berdua ke tempat kafilah tersebut. Kemudian mereka memberi makan kepada kami. Setelah selesai makan, kami pulang ke tempat masing-masing. Setelah itu, saya selalu menunggu kedatangan rusa betina itu pada saat-saat ia biasanya datang. Tetapi ternyata ia tidak kunjung datang. Setelah menunggu beberapa hari, sadarlah saya bahwa karena dosa mengharap makanan dari kafilah tersebut, sehingga pintu rezeki saya telah ditutup oleh Allah. Insyaallah.